nama saya Freddy Sinagocok, biasa dipanggil Ucok. Saya dari TKIP PGRI Sidoarjo. Nah, di sini saya akan mewawancarai kebudayaan masyarakat di Desa Buduran sini. Oke Mas, kenal, nama saya Ucok. Nama saya Rizal. Mas Rizal ya? Iya. Iya Mas. Sini mau nanya ini Mas ya, tentang kebudayaan masyarakat sini tuh gimana Mas? Seperti apa? Kalau kebudayaan sini masih mengikuti zaman dahulu. Seperti zaman dahulu gitu. Iya. Cuman ada seni modern. Seni modern itu mayoritas kebanyakan itu kalau pendatang itu sudah era modern, tapi kalau dari sini sendiri masih pakai budaya lama. Ada budaya lama seperti ada seserahan bumi atau sedekah bumi yang paling biasa dikenal masyarakat luas, ya kan? Ya, terus di sini mayoritas itu di desa ini menganut agama apa Mas ya mayoritasnya? Kalau mayoritas paling banyak untuk di sini itu menganut agama Islam, ya mayoritas 70% lah, ya, 30% non Muslim. Tapi ada juga yang non Muslim gitu. Ada non Muslim ada. Nah, kalau bahasanya ini Mas ya, bahasanya kalau di sini itu kalau masyarakat sini kebanyakan mayoritas itu memakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan macam-macam. Ada bahasa Jawa kromo lugu, kromo halus. Nah, itu ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Ada juga yang bahasa Indonesia gitu ya. Ada juga yang pakai bahasa daerah juga. Bahasa daerah juga. Seperti bahasa Madura, ya kan. Itu juga banyak di sini karena mayoritas pendatang untuk pengusaha di sini ataupun masyarakat yang kontrak di daerah sini kan mayoritas kebanyakan dari Madura. Jadi mereka pakai bahasa daerahnya masing-masing. Nah, maka dari itu di Desa Buduran ini beragam suku dan budaya, bahasa, ya kan? Iya. Tapi tetap satu Indonesia. Nah, terus ini masalah pengetahuan pendidikan di sini Mas gimana ya? Apakah masih ada anak-anak yang putus sekolah atau gimana gitu? Kalau di sini mungkin anak yang putus sekolah, ya kan? Soal pendidikan kalau yang putus sekolah itu mungkin sekitar 20% lah. Ya dari kalangan bawah, ya kan? Kan mayoritas di desa sini kan mayoritas masyarakat menengah, cuman masih ada lah dalam pendidikan yang mungkin tidak tamat SMA atau hanya sekedar lulus sampai tamatan SMP, banyak sih ya kan. Semua tergantung masyarakat sini. Kebanyakan kendala dari ekonomi, apalagi biaya pendidikan sekarang kan lebih ke ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan? Seperti itu di sini. Nah, terus itu masyarakat di sini tuh rata-rata itu bekerja sebagai apa gitu misalnya? Kalau masyarakat sini mayoritas itu buruh pabrik atau perusahaan. Pabrik. Ya. Kalau petani gitu? Petani ada, tapi hanya 10-20% saja. Karena yang petani mayoritas ya sudah tua semua. Sudah tua sih. Iya. Kalau yang masih 50 ke bawah mayoritas mungkin ada yang di perusahaan, ada juga yang usaha kayak perancangan jual gorengan atau warung kopi atau apa, masih banyak. Terus ya organisasi masyarakatnya ini gimana Mas? Nah, untuk ormasnya sini itu ada dari Karang Taruna Desa. Nah, dari Karang Taruna Desa ada, Karang Taruna RW juga ada. Terus manfaat Karang Taruna bagi desa itu gimana ya? Kan begini, kalau Karang Taruna
RW itu kan nanti perwakilan dari RW, karena kan dari desa Buduran ini itu luas. Nah, Jadi bukan sini saja ya, Pak? bukan hanya di sini saja, makanya itu dibentuklah Karang Taruna RW. RW. Karang Taruna RW itu kayak dusun. Nah, di kelurahan desa Buduran ini kan ada beberapa dusun. Nah, ya di situ yang dibentuknya Karang Taruna. Nanti kalau ketika ada acara besar-besaran atau membuat kegiatan itu jadi Karang Taruna desa, bukan Karang Taruna RW lagi. Jadi seperti itu, kayak bazar Ramadan ya kan, Iya. bulan puasa, terus mungkin ada pasar bebas, itu menawarkan produk-produk UMKM. Itu setiap hari apa yang memperingatinya itu ya? Tidak pasti. Tidak pasti. Iya, di sini kan juga ada majelis kayak ormas, organisasi dari IPNU, ada juga yang dari Muhammadiyah, kan banyak mas di sini. Terus perkembangan teknologi di sini tuh bagaimana? Kalau perkembangan teknologi di sini sudah sangat modern, Sudah modern ya. bukan hanya dari kalangan masih anak-anak, tapi sampai dewasa, sampai yang tua sudah pakai gadget semua, sudah modern semua sekarang, semua serba tinggal klik, ya kan. Sekarang pakai handphone kayak gini, pakai aplikasi sudah makanan sudah datang. Nah, mengikuti perkembangan. Kalau sini untuk teknologinya, ya kan. Apalagi memang kalangan menengah atau ada sebagainya dari kalangan bawah, tapi mayoritas pasti sudah punya gadget sendiri atau teknologinya sudah maju, sudah modern, mengikuti perkembangan. Kalau di sini, kalau untuk kendaraan, kan untuk kendaraan di sini kan mayoritas dari masyarakat sekitar banyak ya yang mempunyai, cuman nggak semua kan gitu. Ada juga yang satu rumah punya 5 motor, 3 motor, ada juga yang punya mobil. Maka dari itu di sini kan berbagai masyarakat itu yang dari pendatang juga banyak, dari luar perantauan ke sini ya kan, menetap di sini. Kalau orang Buduran sini sendiri mungkin hanya tinggal sedikit. Nah, itu juga mas. Terus kebiasaan masyarakat tepatnya di desa ini apa saja mas ya? Kalau kebiasaan atau kegiatan dari lingkungan desa sini ya kan, kalau masyarakatnya mayoritas kegiatannya mungkin kalau yang bekerja ya bekerja, kalau yang ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga. Kalau soal kegiatan dari RT RW ya kan, mungkin ada senam aerobik itu setiap hari Minggu. Oh, itu diselenggarakan setiap hari Minggu gitu ya? Diselenggarakan setiap hari Minggu sama Rabu. Kalau hari Rabu itu malam. Oh, kalau hari Rabunya malam? Iya, kalau hari Rabu itu malam. Nah, juga kan di sini kan ada lapangan voli, itu biasanya sore dipakai latihan anak-anak, main anak-anak, voli, sepak bola, apa. Berbagai itu. Iya, di sini kan juga ada yang beternak juga, ada yang beternak ayam, bebek, ada juga yang peternak lele. Ini di belakang ada peternak lele. Ya. Di sini ada yang nanam kebun gitu ya, sayur-sayuran gitu. Ada di sini nanam kebun, karena kalau yang sepuh di sini atau udah tua lama di sini, asli orang sini pasti berkebun kan gitu, karena penghasilannya dari mereka hanya dari kebun setiap musim ya kan, musim. Makanya di sini kan masih ada masih diselenggarakan sedekah bumi juga. Iya. Itu setiap kapan ya diselenggarakan sedekah bumi itu? Kalau sedekah bumi itu setiap pergantian musim. Setiap pergantian musim. Iya, 1 tahun sekali. Musim kemarau, musim penghujan itu
sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih dilestarikan budaya kita. Soalnya di sini kan rasa syukur masyarakat ya, dari panen ya kan, atas yang diberikan ya kan, buat menghidupi atau merubah ekonomi masyarakat sekitar. Ya mayoritas dari sini. Kalau di sini. Ya, terus bagaimana jika kalau ada yang perantauan yang tinggal di desa sini tuh bagaimana gitu? Kalau perantauan yang tinggal di desa sini mayoritas dia dagang. Ya kan. Ada juga yang kerja di pabrik ya kan, kayak yang dagang mungkin di depannya Antartika itu juga banyak. Terus yang dari Bandung Juga ada. ada dari Bandung, makanya di sini ada juga yang pakai bahasa Sunda, ada juga pakai bahasa Indonesia. Itu yang bahasanya Ya, tadi. kalau mereka pakai bahasa daerah masing-masing, ada yang pakai bahasa Madura, ada yang pakai bahasa Jawa. Itu Jawa kuno. Kalau orang bilang itu Jawa kuno karena dari daerah barat sana. Nah, kayak Bojonegoro, Tuban, terus daerah Jawa Tengah. Tapi di sini udah pakai bahasa Jawa. Di sini kalau orang asli sini tetap pakai bahasa Jawa. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin sama orang-orang tertentu lah. Kayak seperti yang merantau gitu. Seperti sama orang perantauan yang nggak bisa bahasa Jawa, yang nggak bisa bahasa sini lah, itu kan pakai bahasa Indonesia. Tapi di sini kalau buat makanan khasnya ada nggak mas? Kalau makanan khasnya itu sendiri itu banyak sih, cuman Banyak sih. sudah jarang dilestarikan. Asli kan. Apalagi ini soalnya ini kan udah zaman modern lagi ya. Jarang dikenal orang lah, karena kan Sidoarjo itu kan lapindo ya kan, kerupuk itu pasti itu yang kerupuk petis itu. Kerupuk petis. Iya. Ayo Mas Rizal, terima kasih ya atas buat waktunya buat wawancara yang saya ini ya. Iya.